Blokir WA DC bermasalah, banyak masalah, menimbulkan masalah baru, bahkan akan bermasalah secara hukum. Dan memblokir WA dari debt collector atau penagih pinjol ini juga akan menimbulkan masalah ke depannya yang lebih pelik lagi. Dan ini banyak yang dialami oleh teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal ya. Ngobrol bareng santai dengan Abah, edukasi terkait masalah pinjol Anda, pinjol yang saat ini Anda tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar. Ngobrol bareng, tuntas bareng, cari solusinya di sini dan sama-sama kita belajar dalam channel YouTube ini dengan video-video yang edukatif. Nah, kali ini akan Abah bahas, berbahayakah tidak balas WA atau WhatsApp dari penagih pinjol? Simak ya, Abah akan ulas buat kalian. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol. Nah, kalian semua masih bingung. WA dari DC pinjol, dari penagih pinjol, itu dibalas atau tidak dan resikonya apa ya ke depannya? Simak videonya, Abah akan jelaskan. Nah, sebelumnya mohon bantu support dari kalian dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, di-komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman semua, silakan juga ya, jangan hanya nonton, tapi tergabunglah dalam suatu wadah atau komunitas. Abah sediakan ada grup paguyuban membasmi pinjol Nusantara di Facebook. Silakan, yang punya Facebook Anda manfaatkan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Sudah hampir 77.000 orang tergabung ya. Nah, kawan-kawan semua, eksklusif ya, Anda boleh gabung di grup WhatsApp, di grup WA PMP yang punya WA, silahkan ya, gabung dan join di grup WA PMP official yang Abah buat, yang Abah dirikan buat kalian biar saling menguatkan. Tentu ada syarat dan ketentuannya yang namanya mau masuk ke grup seseorang ya, grup yang Abah buat ini ya, ada ketentuannya. Ya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silahkan ya. Untuk Anda memilikinya, hubungi nomor ini. Ini nomor untuk Anda menghubungi ya admin, dan ini bukan nomor konsultasi ataupun nomor sharing. Nah, kalian yang sudah masuk di grup WA PMP boleh ngobrol dengan Abah, dengan teman-teman juga, dan mentor 3 orang yang Abah siapkan dan Abah sediakan. Dan kalian nanti setelah join dan gabung di grup WA PMP boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk. Ini sebagai warning ya. Ketika stiker ini peringatan tidak boleh masuk Anda sudah tempel di dinding, di semua pojok sudut dinding rumah Anda, dan mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang KUHP yang baru ya. Dan mereka berpotensi di penjara, DC-nya yang menyerobot masuk. Makanya pasang ini segera dan pastikan Anda memesannya di nomor ini ya. Nah, kawan-kawan, ada cara lain untuk interaksi dengan Abah di YouTube dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan dipilih sesuai dengan kemauan Anda ya. Nah, saatnya saksikan ngeblokir WA DC. Masalahnya di mana dan apa resikonya? Simak videonya, jangan di skip ya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Blokir WA DC bermasalah, banyak masalah, menimbulkan masalah baru, bahkan akan bermasalah secara hukum. Dan memblokir WA dari debt collector atau penagih pinjol ini juga akan menimbulkan masalah ke depannya yang lebih pelik lagi. Dan ini banyak katanya dialami oleh teman-teman yang lainnya. Dan ini amat sangat menakutkan bagi sebagian teman-teman yang mengalami situasi gagal bayar. Walaupun DC itu ya tidak punya apa-apa kuasa atas HP Anda, atas kuota Anda. Toh itu kan HP-HP kalian, kuota-kuota punya Anda.
kartu SIM card punya Anda, hak kita dong. Mau ngeblokir bener nggak ya? Nah, ini Abah akan jelaskan terkait pertanyaan dari teman kita ini ya. Nah, teman-teman, Abah akan bacakan ini yang hubungannya dengan blokir ataupun dengan tidak merespon chat dari penagih pinjaman online. Biar Anda paham ya. Abah akan perlihatkan buat Anda, Abah akan bacakan. Telat 1 bulan di Shopee diancam WA beginian. DC udah tahu tempat kerjaku, dia beneran bakal datengin apa enggak. Jadi takut. Nah, ini dari pengirimnya 0857 252 8165. Baik, saya tunggu pembayarannya hari ini. Ibu jangan berbelit dengan saya. Di aplikasi atas nama ibu yang pinjam. Saya tunggu siang ini. Kalau tidak ada pembayaran ke admin kami, terpaksa kami akan menyebarkan dan mendatangi tempat ibu. Ibu mau urusannya gimana? Mau saya bantu? Enggak. Kalau ibu kalau seperti ini tidak merespon dan nomor yang lain tidak merespon juga, jangan salahkan kami ya bu. Ditelepon, tapi tidak diangkat. Baik bu, tidak bisa diajak kerjasama, pihak kami menghubungi semua kontak yang terdeteksi di sistem, katanya. Saya sebarkan data ibu, ditelepon lagi, tapi tidak diangkat oleh debitur kita ini. Bu, jangan main-main dengan saya ya bu. Saya akan samperin ibu ke tempat kerja ibu. Saya besok samperin ibu ke Cibitung. Kami sudah megang data ibu melalui payroll yang masuk ke ibu. Payroll, biar agak-agak sedikit creepy gitu ya, menakutkan ya. Payroll. Ya. Nah, kawan-kawan, segala upaya apapun akan dilakukan oleh debt collector, termasuk nakutin kalian. Mereka itu sebenarnya takut ketika tidak direspon pesannya. Terbukti kan? Tidak direspon tadi pesannya, mereka ketakutan. Mereka panik, mereka kalang kabut, mereka panas, mereka bingung. Karena jalan satu-satunya komunikasi dengan Anda hanyalah dengan gadget, handphone, atau secara online. Karena mereka adalah penagih online, pinjol, penagih pinjaman online. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan secara daring atau online. Jadi kalau Anda cuek, apalagi memblokir, mereka pasti akan kebingungan. Habis sudah dan mati kutu, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya teman-teman semua ya, ada yang sebagian dari kawan-kawan semua ketika gagal bayar pinjol ini, ada yang pertama mereka cuek acuh, ya nggak mau ngebales, bahkan ngeblokir. Ada juga yang nggak mau ribet, pengen yang simpel, mereka ganti nomor. Ada juga yang lebih effort lagi. Mereka bukan hanya sekedar ganti nomor, tapi ganti email dan ganti HP. Ya, itu semua beragam cara. Nah, pertanyaannya, kalau sampai kita memblokir nomor WA dari penagih pinjaman online, apakah masalahnya banyak? Apakah bermasalah? Kedepannya bagaimana? Abah jawab, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau Anda memblokir, berarti itu untuk membuat Anda tenang. Itu adalah cara kalian yang paling pamungkas, paling terakhir untuk menghindari Anda diteror yang berlebihan. Karena kan bukan tidak mungkin, mereka akan terus-menerus mengejar kalian dengan nomor tersebut. Akhirnya Anda nyerah. Anda tidak mau terganggu. Privasi Anda tidak mau dicolek, tidak mau sentuh. Akhirnya Anda blokir itu nomor. Tidak masalah, kok tidak ada masalah. Anda tidak digaji oleh DC itu. Anda itu juga handphone milik kalian kok. Kartu perdana dan pulsa serta kuota juga milik Anda. Jadi tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Semua itu adalah hak kalian. Tidak ada ketentuan manapun, ya ketentuan apapun, apalagi sanksi hukum yang menjelaskan bahwa kalau penagih ditolak atau tidak dibalas, bahkan diblokir, maka debitur akan dihukum. Nggak ada. Atau ada ancaman hukum atas tidak dibalasnya atau tidak diresponnya sebuah komunikasi oleh seseorang di ujung sana. Nggak ada. Nggak ada sanksi hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait masalah itu. Biasa saja ya. Jadi nggak usah terlalu Anda besar-besarkan. Hal seperti ini biasa. Anda menerima pesan seperti ini, anggap saja hal yang biasa. Tinggal blokir, selesai. Tinggal blokir, merasa Anda tidak aman, tidak nyaman, merasa Anda risih ataupun terganggu, tinggal blokir aja. Nggak ada masalah kok. Tidak ada hal tertentu yang akan mengakibatkan Anda bermasalah ke depannya. Ya, ini hanyalah perasaan kalian saja. Ataupun halusinasi kalian bahwa ini nanti akan seperti ini efeknya, ini akan seperti ini efeknya. Sudahlah, sudahi semua itu. Jangan terlalu diperbesar, jangan terlalu digembar-gemburkan, jangan terlalu Anda besar-besarkan bahwa masalah ini akan menjadi besar ke depan. Tidak ya. Mungkin itu yang ingin Abah bawakan kali ini. Semoga Abah yang sampaikan ini benar-benar menjadi penguat buat kalian semua bahwa tidak ada masalah ketika Anda tidak respon,
Bahkan Anda memblokir WA dari penagih yang memang menurut Anda sudah terlalu rese, sudah terlalu mengganggu, sudah terlalu banyak menyita pikiran kalian, sudah banyak membuat Anda takut. Silahkan Anda blokir, silahkan. Kalau perlu Anda ganti nomor handphone biar nggak ada jejak lagi. Mungkin itu yang ingin Abah bawakan. Semoga menjadi penyemangat. Dan sebelum Abah akhiri, ya, Anda yang ingin join dan gabung di grup WA PMP biar nggak merasa sendirian, silahkan join dan gabung di grup WA PMP. Untuk syarat dan ketentuan silahkan tanyakan ke nomor yang ada di sini, yang jalan-jalan yang tadi yang putih-putih, yang merah jalannya. Silahkan hubungi pihak WA di Japri saja, jangan di telepon ya. Dan kalian yang ingin interaksi dengan Abah, ngobrol dengan Abah bareng, silahkan join. Dia di sebelah tombol subscribe ada tombol join atau gabung, silahkan. Anda pilih sesuai dengan yang Anda mau. Nanti Anda akan diarahkan dengan opsi-opsi tertentu dan bisa ngobrol dengan Abah ya. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ya, tulis dan ketik di kolom komentar sebagai feedback terbaik buat Abah. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ya, ada di akhir video. Seperti biasa sebelum Abah akhiri, Abah akan kasih kesimpulan biar kalian semua paham. Begini kesimpulannya kawan-kawan ya. Anda tadi sudah menonton, sudah Abah perlihatkan. Anda diancam akan didatangi. Kalau tidak merespon, Anda diancam akan ditagih langsung ke beberapa lokasi yang mereka ketahui. Kalau sampai Anda tidak merespon. Pertanyaannya, kalau tidak merespon WA, tidak ngebalas WA, bahkan ngeblokir, apakah bermasalah? Tidak. Apakah akan ada masalah ke depannya? Tidak. Apakah akan bermasalah secara hukum? Apalagi tidak. Ya, tidak akan terjadi apapun yang Anda khawatirkan. Khawatir hanya Anda yang buat. Khawatir hanya Anda yang pikirkan. Khawatir Anda lah yang melahirkannya. Jadi, kalau Anda terus-menerus menerima informasi seperti itu dan Anda khawatir berlebihan, justru ini yang bermasalah itu kalian. Yang bermasalah Anda. Anda bermasalah karena pikiran kalian sendiri. Ya, jadi tidak akan pernah terjadi apapun. Yang bermasalah cukup serius akibat Anda memblokir WA dari penagih atau dari debt collector pinjaman online. Kalau kalian merasa risih, merasa terganggu, merasa terintimidasi, merasa diganggu ya siang malam, bahkan mau tidur pun ada WA ataupun ada telepon, silahkan diblokir aja, nggak ada masalah kok. Berarti Anda sudah membuat cukup tenang hidup kalian. Itu saja yang ingin Abah bawakan ya. Jangan lupa tetap join dan gabung, ataupun Anda yang belum join dan gabung, silakan join dan gabung di grup WA PMP ya, untuk membuat Anda makin tenang. Situasi seperti ini Anda perlu teman, perlu kanan kiri yang saling support. Silakan, ada Abah di grup tersebut. Anda bisa join dan gabung dengan cara Anda hubungi chat WA nomor yang di bawah ini. Atau lebih mudahnya lagi, kalau mau komunikasi dengan Abah, silahkan tekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul opsi, silahkan dipilih sesuai dengan yang Anda mau. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi edukasi yang baik. Nah, sebelum Abah akhiri, seperti biasa, Abah akan bawakan doa bersama-sama dengan kalian. Kita doa. Di setiap video Abah pasti ada doa di ujungnya, di pengakhir dari video. Semoga ini bisa menjadikan penguat dan penenang hati kita semua. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa hamba-Mu ini, dosa hamba yang sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online, riba yang Kau larang, riba yang Kau laknat, riba yang Kau perintahkan untuk hamba tinggalkan, untuk hamba jauhi. Ya Allah, ampuni hamba. Hijrahkan dan totalitas hijrah serta istiqomah untuk benar-benar keluar dari seluruh riba yang saat ini sudah menjerat kehidupan hamba. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka, sembuhkan sakitnya, pulihkan, angkat sakit penyakitnya agar mereka dapat kembali sehat, pulih sedia kala untuk kembali fokus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sebagai pedagang, ngelapak, pejuang rupiah, ngelapak siang malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan, ya Allah, kasihani mereka. Berikan mereka kekuatan lahir batin untuk berjuang menafkahi keluarganya. Berikan mereka kekuatan juga untuk terus-menerus berjuang di jalan-Mu, berjuang meraih rezeki-Mu yang halal.
Jauhkan mereka semua dari bahaya yang akan mengintai mereka. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami saat ini sebagai pegawai BUMN, pegawai swasta, pegawai ASN, aparatur sipil negara, ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan curang, perbuatan hina, perbuatan memalukan seperti korupsi, memperkaya diri sendiri, ya Allah. Mereka bekerja untuk menafkahi keluarganya, luruskan jalan mereka, berkahi langkah bekerja mereka, dan jauhkan mereka dari setiap bahaya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah rumah tangganya, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, saling bertengkar, saling cekcok, tidak ada kedamaian, ya Allah, rukunkan dan damaikan rumah tangganya, harmoniskan rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan rezekimu yang halal, yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan ridho-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita panjatkan Allah ridho, Allah mendengarnya, dan Allah mengubah semua jalan dan langkah-langkah kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengubah semuanya. Seburuk apapun kita di mata Allah, ya, tapi kita tetap akan diberikan pertolongan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak Allah ampuni. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemaaf. Kita tobat, saatnya kita tobat. Tidak ada cara lain. Kita hijrah, saatnya kita istiqomah untuk melepaskan semua riba yang saat ini ada menghantui kita semua. Terima kasih teman-teman, bagi kawan-kawan yang sudah menonton dari pertengahan sampai akhir, dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi edukasi yang baik, dan saatnya Abah untuk izin pamit ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.